Hello mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu film thriller yang berjudul The Bad Seed. Film ini mengisahkan seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Emma Grossman. Emma adalah gadis kecil yang sangat cerdas, fokus, perfeksionis, ambisius. Bahkan dia selalu ingin menjadi seorang pemenang. Dia tidak suka dikalahkan dan dia tidak mempunyai rasa takut. Dari penampakan luar, Emma ini terlihat ibarat anak kecil yang sangat manis dan normal. Namun sikapnya akan berubah 180 derajat dikala dia merasa terkalahkan dan merasa tersisihkan. Singkatnya, Emma ini adalah seorang psikopat. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari channel ini. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Adegan film diawali dengan seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Dia sedang melihat seekor kucing yang akan mati di kolam depan rumahnya dengan wajah yang sangat datar. Anak ini bernama Emma. Ia kemudian masuk mempersiapkan pakaian sekolahnya. Ada banyak sekali penghargaan di kamarnya yang menandakan bahwa Emma adalah seorang anak yang cerdas. Di rumah itu, Emma hidup berdua dengan ayahnya yang bernama Bill, sedangkan ibunya telah meninggal saat Emma lahir. Tapi ada juga seorang wanita yang cukup dekat dengan ayahnya, namanya adalah Angela. Angela dan Bill ini berencana untuk menyewa seorang babysitter untuk merawat Emma di rumah. Karena babysitter sebelumnya telah berhenti akibat jatuh dari tangga di rumah itu. Akan tetapi Emma menolak jika ada babysitter baru. Ia juga kemudian memberitahu ayahnya jika ada seekor kucing yang mati di kolam dengan wajah yang tanpa ekspresi. Kemudian adegan berpindah ke sekolah Emma. Saat sedang belajar di kelas, tiba-tiba muncul seekor lebah. Para siswa pun semua ketakutan. Tapi Emma ini dengan tenangnya dia menangkap lebah tersebut dengan wajah yang datar. Guru dan teman-temannya sangat heran melihatnya. Kemudian jam istirahat sekolah pun tiba. Ada seorang anak yang bernama Milo. Dia memuji jam tangan temannya. Mendengar itu wajah Emma terlihat cukup cemburu. Dan tiba-tiba si Milo dan temannya itu sedang bermain. Emma dengan sengaja kemudian menabrak temannya itu. Dia terjatuh dan Emma menolongnya. Emma sengaja melakukan itu untuk mencuri jam tangan yang tadi dipuji oleh Milo. Kemudian waktu berlalu hingga hari pemberian penghargaan untuk siswa terbaik di sekolah. Terlihat Emma ini sangat yakin dan tidak sabar untuk mendapatkan medali tersebut. Namun ternyata yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Milo. Semua orang di ruangan tersebut memberikan tepuk tangan kecuali Emma. Wajahnya sangat kesal dan marah. Kemudian di waktu istirahat, Emma mengajak Milo ke sebuah tebing untuk melihat pemandangan. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Emma selanjutnya. Karena adegan segera beralih di mana Emma mengajak ayahnya untuk pulang. Kemudian tiba-tiba ada seorang siswa yang berteriak. Mereka pun segera melihat ke arah sumber suara tersebut. Dan ternyata Milo telah tewas di bawah tebing. Sepertinya Emma ini sengaja mendorong Milo untuk mengambil medalinya. Kemudian sesampainya di rumah, Bill bercerita pada Angela tentang kejadian tadi. Ia sangat khawatir jika kejadian tadi membuat Emma syok. Tapi tentu saja si Emma ini tidak syok sama sekali. Malah Emma pun memperhatikan mereka dengan wajah yang cukup menyeramkan. Kemudian babysitter yang baru datang. Ia bernama Chloe. Sepertinya Chloe ini suka kepada Bill karena ia dipergoki Emma sedang melihat foto-foto Bill. Ia juga diam-diam telah mengambil obat di laci Bill. Chloe dan Emma ini sangat tidak cocok. Emma mengetahui bahwa Chloe ini suka dengan ayahnya. Dan Chloe pun tahu Emma berpura-pura lugu di depan ayahnya. Keesokan harinya, Emma dan ayahnya datang ke pemakaman mayat. Di sana Emma berpura-pura sedih di depan orang tua Milo. Ibu Milo meminta tolong kepada Bill untuk mengirimkan foto-foto Milo di hari penghargaan tersebut saat Milo bahagia. Selain itu, ia juga mengatakan ingin mendapatkan medali Milo karena ia berencana ingin menguburkan medali itu bersama jasad Milo. Pada malam harinya, saat Bill memilih-milih foto untuk dikirim ke ibu Milo, tiba-tiba ia menemukan foto yang cukup aneh. Di foto tersebut, terlihat Emma sedang menatap Milo dengan wajah yang sangat marah. Di sini Bill ini mulai curiga dengan anaknya.
Apalagi di keesokan harinya guru Emma yang bernama Alice datang bersama temannya ke rumah Emma. Mereka mengatakan kepada Bill bahwa Emma adalah orang terakhir yang melihat Milo. Jadi kemudian mereka berdua datang untuk menginterogasi Emma. Emma yang diam-diam mendengar itu, dia sengaja menjatuhkan kaca dan melukai dirinya sendiri agar ia tidak diinterogasi. Setelah mengobati Emma, Bill pun menanyai, apakah benar Emma yang terakhir bersama Milo? Namun Emma langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa Alice sedang berbohong karena Alice sangat benci kepadanya. Emma juga mengatakan dengan wajah yang cukup sedih dan lugu kayaknya anak berumur 9 tahun. Melihat wajah itu, Bill pun percaya dan dia pun pergi. Kemudian pada keesokan harinya, Alice ini lagi-lagi datang menemui Bill. Emma yang sedang jalan-jalan bersama Chloe mengetahuinya. Lalu saat di dapur, Chloe yang mengetahui jika penyebab kematian Milo adalah Emma, kemudian menakut-nakuti Emma. Ia mengatakan bahwa Emma akan dipenjara dan disengat di kursi listrik berwarna pink. Kemudian adegan pun beralih, diperlihatkan saat itu Chloe sedang mencari Emma. Ia pun tidak sengaja menemukan medali Milo di bawah kasur Emma dan menaruh medali tersebut di kamar Bill. Adegan beralih lagi saat Alice ini akan pulang. Diperlihatkan pula bahwa sarang lebah di belakang rumah sudah menghilang. Bisa ditebak bahwa Emma telah mengambil sarang tersebut dan menaruhnya di mobil Alice. Hingga di perjalanan, Alice pun dikerubungi oleh lebah dan tewas karena kecelakaan. Adegan kemudian beralih saat Bill ini masuk ke kamarnya. Lalu Emma muncul dan melihat medali Milo di lampu tidur ayahnya. Kemudian Emma diam-diam mengambilnya, akan tetapi ketahuan oleh ayahnya. Akhirnya Bill pun menanyakan, mengapa medali Milo ini ada di kamarnya? Pada awalnya Emma mengelak tidak tahu, tapi Chloe muncul dan mengatakan bahwa medali itu ia temukan di bawah kasur Emma. Kemudian Emma pun langsung menatap Chloe dengan wajah yang sangat marah. Akhirnya Emma berbohong dan mengatakan bahwa saat itu ia dan Milo bermain game. Ia menang lalu mendapatkan medali itu. Kemudian dia mengaku lagi bahwa dia tidak mengetahui kemana Milo setelah kejadian itu. Lagi-lagi Bill pun akhirnya mempercayai Emma. Kemudian Bill dan Emma mereka menuju ke rumah Milo untuk mengembalikan medali itu. Di sana ibu Milo mengatakan kepada Bill bahwa ibu Alice telah tewas dalam kecelakaan. Di mobilnya ada sarang lebah. Belum sempat ibu Milo menjelaskan semuanya, Emma ini berpura-pura tidak enak badan dan meminta untuk pulang. Emma sengaja melakukan itu agar ayahnya tidak mengetahui bahwa Emma yang telah memasukkan sarang lebah di mobil Alice. Namun pada saat di rumah, Bill secara tidak sengaja, dia melihat tempat sarang lebah di belakang rumahnya telah menghilang. Lagi-lagi dia curiga kepada anaknya. Ia lalu mencari di internet apakah anaknya ini mengalami gangguan jiwa. Hingga pada keesokan harinya, Bill pun membawa Emma ke seorang psikiater. Emma ini mulai sadar bahwa ayahnya ini telah mencurigainya dan merasa takut kepadanya. Tapi perasaan itu ia sembunyikan. Di tempat psikiater, Emma ini bersandiwara tidak memiliki kelainan jiwa. Jadi psikiater tidak dapat menemukan kelainan jiwa pada Emma. Bahkan psikiater itu memuji bahwa Emma ini adalah seorang anak yang sangat cerdas. Kemudian saat malam pun tiba, Bill keluar bersama Angela. Jadi di rumah ini hanya ada Emma dan Chloe. Chloe yang sedang menonton, tiba-tiba dia mendengar suara aneh di belakang rumah. Ia pun segera memeriksanya. Namun saat berada di gudang, rumah tiba-tiba terkunci. Lalu api muncul dan gudang tersebut pun terbakar. Chloe meminta tolong kepada Emma, namun Emma hanya melihatnya dengan wajah yang sangat datar di balik jendela. Hingga akhirnya Chloe pun tewas terbakar di gudang itu. Kemudian Bill yang mengetahui bahwa di rumahnya ada kebakaran, dia pun langsung mencari Emma. Emma pun bertemu ayahnya sambil berpura-pura memasang wajah yang sangat ketakutan. Polisi pun mengira bahwa Emma ini telah syok atas kejadian itu. Tapi pada saat polisi pergi, Emma kembali memasang wajah ceria. Kemudian pada malam harinya, Bill mendatangi Emma dan menanyakan tentang semua kejadian itu. Akhirnya Emma pun mengatakan semuanya.
Ia bahkan mengaku telah menendang babysitter yang sebelumnya hingga ia terjatuh dari tangga. Mendengarkan semua pengakuan dari Emma, Bill ini syok dan mulai khawatir. Ia telah mengetahui jika pembunuhnya adalah anaknya. Di sisi lain ia ingin melaporkan kepada polisi, tapi di sisi lain ia sangat sayang kepada Emma, anak sematawayangnya ini. Ia akhirnya memutuskan untuk membawa Emma ke sebuah villa di atas gunung. Di sana mereka bertemu dengan seorang penjaga villa. Di villa itu, Bill menyiapkan sebuah pistol di kamarnya. Sepertinya ia siap untuk mati bersama Emma di sana. Emma mengetahui bahwa ayahnya ini sedang mencari tahu tentang penyakit yang dialaminya. Dan ia tahu bahwa ayahnya ini sedang merencanakan sesuatu kepada dirinya. Kemudian pada suatu pagi saat Bill ini tertidur, Emma mengunci seluruh jendela dan membiarkan gas terbuka. Di sini Emma bermaksud untuk membunuh ayahnya. Tapi untungnya Bill ini terbangun dan mematikan gas tersebut. Ia lalu menelpon Angela bahwa Emma telah berusaha membunuhnya. Tapi Angela ini tidak percaya jika anak berumur 9 tahun mampu melakukan semua itu. Angela meminta Bill untuk melapor ke polisi. Akan tetapi Bill menolaknya karena ia ingin melindungi Emma. Sampai pada akhirnya, karena Bill ini tidak mampu melakukan apa-apa lagi, ia akhirnya berusaha untuk membunuh Emma dengan cara memasukkan obat penenang dosis tinggi ke minumannya dan ke minuman Emma. Dia mungkin memilih cara itu karena sayangnya kepada anaknya dan tak ingin Emma kesakitan. Hingga kemudian pada malam harinya, Emma muncul di kamar ayahnya dan ingin menembaknya dengan pistol. Tapi tembakan dari Emma ini meleset dan hal itu membuat Bill terbangun. Bill pun berusaha bangun lalu merebut pistol dari tangan Emma. Meskipun dia sempoyongan karena pengaruh dari obat, Emma kemudian merebut handphone ayahnya dan menelpon polisi. Ia bersandiwara bahwa ayahnya akan membunuhnya sambil dia berlari dan sembunyi di WC. Ayahnya pun mengejarnya dengan langkah sempoyongan. Akhirnya, Bill ini kemudian menemukan Emma di WC dan mau menembaknya. Akan tetapi tiba-tiba penjaga villa yang tak tahu masalah ini datang dan menembak Bill. Hingga akhirnya Bill pun tewas. Pada keesokan harinya, Angela dan polisi datang mengangkat mayat Bill. Angela kemudian datang dan menolong Emma. Dia pun memeluk Emma sambil mengatakan bahwa ayahmu mungkin ada gangguan jiwa. Emma pun kemudian membalas pelukan Angela sambil tersenyum. Sungguh ini ending film yang sangat mengkampretkan ya, karena yang menang adalah tokoh antagonisnya gitu. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan film kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.